warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Bu Guru harap kalian tetap sehat-sehat saja di rumah. Oke, anak-anak tetap harus menjaga kesehatan, selalu berolahraga rutin, makan makanan bergizi, kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika kalian terpaksa keluar rumah, kalian harus mengenakan masker. Oke, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 3, yaitu gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, kita akan mempelajari KD 3.3 dan 4.3, yaitu memahami prosedur variasi pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga yang dimodifikasi atau olahraga tradisional. Kemudian 4.3-nya kalian mempraktekkan variasi pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Setelah mempelajari materi ini, Bu Guru harap kalian dapat menjelaskan tentang gerak dasar berjalan, berlari, dan melompat. Kemudian mempraktekkan gerak dasar berjalan, berlari, dan melompat. Perlu kalian ketahui juga, di pembelajaran ini Bu Guru akan melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, kalian harus bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran ini ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lari. Ya, apakah masih ada yang ingat tentang pengertian lari itu apa? Perbedaan berjalan dan berlari itu apa? Ya, betul sekali. Perbedaan berjalan dan berlari adalah kalau jalan itu salah satu kaki saat pergerakan itu ada yang bertumbuh di atas permukaan tanah. Sedangkan lari pada sewaktu-waktu kaki akan melayang di permukaan tanah. Oke, jadi anak-anak perlu ketahui dalam perlombaan cabang lari itu dibagi menjadi tiga, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, kemudian lari jarak jauh. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jarak lari. Jarak lari pendek memiliki jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kemudian lari jarak menengah memiliki jarak 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Selanjutnya, lari jarak jauh memiliki jarak 5000 meter, 10000 meter, dan 42195 meter atau lari maraton. Baik, lanjut, start dan finish. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu start dan apa itu finish? Ya, kalau belum, mari disimak materi berikut. Start dalam perlombaan lari diartikan sebagai awalan lari. Start dibagi menjadi 3. Kemudian sedangkan finish artinya sampai ya. Jadi memasuki garis finish itu berarti kalian sudah sampai pada titik akhir pada perlombaan. Nah, finish juga dibagi menjadi 3. Nanti kita jabarkan ya. Nah, macam-macam start. Start tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah start jongkok. Start jongkok adalah salah satu jenis start yang dilakukan untuk atletik lari, khususnya lari jarak pendek. Kemudian ada start berdiri. Sebelum berlari, pelari saat berdiri harus memperhatikan stamina, kecepatan, kekuatannya. Posisi start berdiri ini biasanya dilakukan oleh pelari jarak menengah dan jarak jauh. Kemudian yang ketiga adalah start melayang. Start melayang biasanya digunakan saat atletik lari estafet atau lari sambung yang melibatkan 4 orang sekaligus. Jadi, kenapa dinamakan start melayang? Karena sewaktu kalian melakukan awalan itu, kalian berada di posisi lari. Karena tadi sudah disampaikan kalau lari itu pada sewaktu-waktu posisi kedua kaki itu melayang di permukaan tanah, jadi disebut juga start melayang. Lanjut. Nah, ini adalah macam-macam finish. Yang pertama, lari terus tanpa mengubah sikap badan. Cara ini sangat mudah, tetapi kurang menguntungkan karena posisi badan tidak mengalami perubahan.
Kemudian yang kedua yaitu memutar atau memiringkan badan atau bahu ke salah satu sisi. Cara ini lebih menguntungkan dari cara yang pertama. Kemudian yang ketiga, merebahkan atau menjatuhkan badan ke depan. Cara ini sangat menguntungkan, tetapi penguasaannya lebih sulit dari cara kedua. Banyak sprinter yang memakai cara ini karena sangat menguntungkan sekali. Karena seorang sprinter dapat memasuki garis finish lebih awal. Gitu ya. Jadi anak-anak sudah paham ya sampai sini ya. Oke anak-anak, sudah paham sampai di sini? Ya, Bu Guru harap kalian sudah paham. Supaya lebih paham lagi, mari kita simak video berikut. Posisi awal pelari sebelum memasuki garis start bisa dilakukan dengan peregangan seperti berikut. Setelah pelari mendengar aba-aba bersedia, kemudian pelari menempatkan diri di belakang garis start dengan kaki kiri ditekuk, kemudian kaki kanan berada di bawah. Jarak antara kaki kanan dan kaki kiri kira-kira 1 kepal. Setelah pelari mendengar aba-aba siap, kemudian kaki kanan yang berada di bawah sedikit diangkat ke atas. Selanjutnya, pelari mendengar aba-aba ya, kemudian pelari lari sekencang-kencangnya dengan pandangan lurus ke depan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya apa itu start dan apa itu finish? Nah, tugasnya untuk kali ini yaitu praktekkan start jongkok sesuai urutan yang benar di video lalu dikirimkan melalui WhatsApp Bunda. Oke. Nah, tadi kalian sudah mengamati tentang start jongkok itu dari awal sampai akhir seperti apa dengan gerakan yang benar. Kemudian tugas selanjutnya yaitu mengerjakan soal. Nah, soal ini nanti kalian kerjakan pada buku penjas kalian masing-masing, kemudian dikumpulkan ke wali kelas kalian masing-masing. Nah, cukup anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Bunda rasa cukup. Semoga kalian paham ya tadi apa yang telah kita pelajari. Nah, jika kalau kalian kesulitan dalam mengerjakan soal ini, nanti kalian bisa putar lagi video ini. Oke anak-anak, pada masa pandemi corona ini kita harus benar-benar menjaga kesehatan, harus menjaga kebersihan, ya, harus menjaga jarak dengan orang yang ada di sekitar kita. Jika kalian terpaksa keluar rumah, kalian harus mengenakan masker, kemudian sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Pada dasarnya, olahraga itu sangat menyenangkan sekali, tapi kalian juga harus melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Kemudian, jika kalian melakukan praktek, harus dengan awasan orang tua kalian di rumah. Oke? Sekian dari Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.